Halo, apa kabar semuanya? Annyeonghaseyo. Balik lagi bersama Mr. Camping. Di video kali ini Mr. Camping mau share perjalanan Mr. Camping ke kebun Mr. Camping. Jadi minggu ini jadwalnya harus di kebun selama 4 hari. Memang setiap minggu juga sebenarnya Mr. Camping pasti ke kebun kurang lebih 3 hari biasanya. Nah, cuman kalau minggu ini harus 4 hari. Jadi Mr. Camping nggak camping minggu ini. Jadi mau kasih lihat aktivitas Mr. Camping seperti apa di kebun biasanya. Ikutin terus perjalanan Mr. Camping hari ini. Yuk. Mr. Camping itu suka jalan dari rumah tuh jam 4 biasanya kalau misalnya ke kebun daerah Sukabumi. Karena kalau misalnya berangkat jam 4 lewatin jalan ini nih, jalan Sukabumi Raya ya, ini jalan Sukabumi menuju ke kotanya. Ini biasanya kalau misalnya jam macet tuh, jam masuk pabrik itu macet banget. Jadi sebelum jam 6 Mr. Camping udah harus lewat jalan ini. Nah, makanya berangkatnya agak cepat. Biasanya subuh-subuh jam 4 supaya nyampe kebun tuh jam 7 pagi gitu. Nah, ini enak banget nih, jalannya nggak macet sama sekali, lancar. Nah, ini udah masuk jalan desa. Biasanya dari sini nih udah masuk jalan desa 1 jam 15 menit biasanya. Karena posisi kebun Mr. Camping itu ada di kaki Gunung Halimun. Ya, jadi kita ikutin terus jalannya. Oke, setelah 3 jam pas nih, Mr. Camping udah nyampe di kebun Mr. Camping. Hari ini cuacanya agak mendung, ya. Hari ini agak mendung ya. Lihat, harusnya ada gunung di sini, tapi ketutup awan, tutup kabut, jadi agak mendung. Dan ini parkiran Mr. Camping ini bisa muat 15 mobil kali ya. Lagi ada pembangunan turap, jadi lagi banyak batu-batu. Nah, Mr. Camping harus ke bangunan yang itu, yaitu dimana Mr. Camping tidur dan makan. Nah, kalau ini villa buat tamu. Oke, Mr. Camping ke sana dulu. Oke, ini saung villanya udah nyampe. Mr. Camping mau makan bentar lagi. Nah, mungkin banyak yang penasaran juga Mr. Camping biasanya makan apa di sini. Jadi gua akan kasih lihat makanan di sini apa. Mungkin banyak yang mikir bakal makanan Korea, tapi sebenarnya enggak, karena di sini Jawa Barat, jadi biasanya makannya masakan Sunda. Oke, nanti Mr. Camping akan kasih lihat dapurnya seperti apa. Nah, ini dapur Mr. Camping, ini lagi bikin oncom pakai lenca, tahu goreng, tempe goreng, lagi goreng ikan gurame sama teri, sayur asem sama teri. Sambelnya dibawa nih, ada nasi liwet. Nah, makan siang nasi liwet. Ini Bibi Mumun yang masakin di dapur Mr. Camping, bertanggung jawab atas isi perut kita di sini. Nah, jadi Mr. Camping mau makan dulu jam 12 siang. Ini udah mulai cerah nih siang. Lihat.
Oke, jadi ini menu makan Mr. Camping siang ini di kebun. Nasi liwet, gurame, tahu goreng, teri pete, tempe goreng, sama oncom. Terus ada lagi manasin sayur asem, sup sayur asem. Oke, jadi Mr. Camping makan dulu ya di kebun. Oke, jam 3 sore. Ini udah mulai hujan nih. Nah, ini karena musim hujan. Ya. Kalau sore tuh hampir tiap hari udah pasti hujan jam-jam segini. Terus udaranya juga jadi lebih dingin. Ya. Jadi kalau hujan gini enaknya sebenarnya tidur sore. Jadi Mr. Camping akan tidur sore sebentar, mungkin 30 menit. Terus bangun, kerja dulu, online bentar. Terus makan malam lagi. Ini makin sore makin hujan terus nih. Nah, kalau misalnya di kebun tuh kalau misalnya hujan deras kayak gini nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngurusin bedeng, nggak bisa lihat-lihat gitu. Jadi ya pilihannya cuma tidur-tiduran sambil kerja online. Kadang kalau misalnya hujan seharian bisa tidur seharian juga. Cuman kalau misalnya lagi di kebun tuh nggak tahu kenapa tidur lama juga malam pasti bisa tidur lagi. Tuh, jadi Mr. Camping lagi di saung tiduran pakai selimut, ya, dengar hujan rintik-rintik sambil komputeran. Nah, ini hujan makin deras tuh nggak kelihatan, gunungnya juga udah ketutup. Oke, jadi walaupun hujan tetap nikmat di sini karena bisa tidur-tiduran dan istirahat. Oke, udah jam 7 malam, Mr. Camping udah sempat mandi. Ini hujan terus, hujannya awet banget. Kalau di sini musim hujannya nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau misalnya musim hujan nih banyak banget ini laron ya. Laron atau apa ya ini? Di sini ada bahasa Sundanya sendiri deh, jadi namanya apa gitu. Kayak ngejar lampu kayak laron tapi kecil-kecil. Jadi Mr. Camping nggak nyalain semua lampu, yang di sini matiin. Tadi bibinya juga udah masakin buat Mr. Camping, udah pulang. Makanan malam ini coba kita lihat. Wah, nyalain dulu deh. Wah, ada bawang jagung, ayam kecap, kangkung, jengkol, terus sambal sama nasi. Ya, jadi Mr. Camping mau makan dulu. Habis makan ya paling santai-santai bentar. Nah, kerja bentar. Habis itu tidur. Selamat pagi semuanya. Udah hari berikutnya ini. Mr. Camping tidur cukup nyenyak kalau misalnya di kebun. Soalnya di sini udah pasti udaranya sangat beda. Terus kualitas udaranya dan juga suhu udaranya. Di sini malam bisa sampai 13 derajat. Tapi karena di dalam kamar jadi nggak pakai sleeping bag, pakai selimut biasa aja. Nah, ini udah pagi hari. Hari ini juga agak mendung ya, karena udah musim hujan. Mendung terus dari pagi, siang, sore. Kemarin juga hujan deras, terus malam juga
hujan terus tapi rintik-rintik terus gitu. Jadi ya kalau misalnya hujan sih nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa tiduran, main laptop, kerja di laptop. Nah pagi ini Mr. Camping ditemenin secangkir kopi dan pisang goreng. Ini pisangnya juga dari kebun Mr. Camping. Jadi hari ini jadwalnya juga kurang lebih sama. Di sini paling ngurusin kebun. Kalau misalnya cuacanya cerah, kalau ternyata hujan ya tidur-tiduran lagi sambil kerja di laptop. Nah ini mungkin 8 bulan lalu Mr. Camping sempat nanam benih markisa. Ini udah berbuah, tapi markisanya ini markisa buat bikin sirup, bukan markisa buah. Nah jadi sebenarnya ini jemuran baju, cuman nggak nyangka markisa bakal selebat ini, dan sekarang jemuran bajunya diambil alih sama markisa ini. Jadi Mr. Camping biarin karena nih bagus nih markisanya, supaya markisanya tumbuh subur. Terus aktivitas Mr. Camping tuh sambil lihat-lihat fasilitas. Nah ini gudang belum bikin 1 tahun tapi udah lapuk. Jadi mungkin ada kesalahan bangun pas awal. Jadi ini juga harus dibongkar. Terus bangun baru lagi nih gudangnya. Nah Mr. Camping nanam stroberi juga. Cuman stroberinya kayaknya nggak begitu cocok di sini. Jadi buahnya sempat berbuah sekali, tapi habis itu nggak berbuah lagi. Kita juga ada burung, dikasih hadiah sama warga sekitar. Burung jalak kebo namanya. Bener nggak ya burung jalak kebo ya? Dikasih taunya sih gitu. Nah ini ada kolam ikan nila sama ikan mas, tapi biasanya mereka bertelur di sini, terus telurnya berbuah di sini, terus ibu-ibunya yang udah mulai agak gede itu Mr. Camping pindahin ke kolam di bawah. Nah jadi itu kelihatan ada ikan-ikan kecilnya. Oh ya, terus di sini Mr. Camping belum lama bikin kandang ayam. Jadi semua daging ayam yang kita makan di sini itu kita pelihara sendiri juga. Jadi ada ayam, sementara ayam potong, ayam negeri, tapi rencananya mau pelihara ayam kampung juga. Nah ini ada ayam yang nakal nih, biasanya nanti kita borgol di sini. Lihat ayamnya banyak ya, lagi minta makan. Itu ada ubi, udah siap panen juga. Kalau di sini biasanya nanam cabai, tomat buat bikin sambal, tapi udah habis panen, jadi lagi tanemin baru-baru lagi. Itu ada gazebo buat bersantai. Bedeng sayur, ada jagung. Nah, kalau mau bikin sayur asem, ambil jagungnya di sini, terus bikin bawang jagung juga pakai ini. Nah, kalau di sini banyak bunga matahari. Banyak bunga matahari soalnya di sini cahayanya bagus, jadi bunga matahari senang di sini. Di bawah-bawah sini ada tanaman-tanaman kayak herbs, ya. Terus ini lagi nunggu kecombrangnya agak gedean, pengen bikin nasi kecombrang sama sambal mata. Nah ini lagi nanemin cabe,
terong, tomat, terong bisa bikin terong balado. Nah ini Kang Budi yang jagain kebun kita, ngurusin kebun kita. Lagi nanam apa Kang? Oh, kasih pupuk ya. Ini pupuk kompos juga kita bikin sendiri, pupuk kandang dari kotoran hewan kambing. Jadi kita endap dulu sekitar 3 bulan 4 bulan baru kita pakai sampai udah nggak ada bau, kayak udah jadi tanah, baru kita taburin di sini. Jadi semuanya di sini organik dan kita nggak pakai pestisida. Tapi kita nanam bunga sebanyak mungkin supaya hama-hamanya ini larinya ke bunganya dulu. Jadi sayuran kita tuh aman tanpa kasih pestisida. Nah ini teman-teman kita yang penghasil kompos. Jadi kalau misalnya udah numpuk nih di sini kotoran hewannya. Halo, assalamualaikum. Habis pada sarapan terus kayaknya lagi bersantai-santai. Nah, jadi kotoran hewannya itu kita tumpuk di sini. Nah, ini panas banget nih. Panas banget, jadi kita tumpuk di sini semua. Dan nanti jadi kompos yang bisa dipakai. Nah, ini masih area kebunnya Mr. Camping. Ini kita lagi bikin jalur supaya bisa muter satu kebun ini tuh lebih nyaman, lebih gampang. Dan juga warga-warga sekitar yang masih punya kebun-kebun di bawah sana juga bisa ikut merasa nyaman lewatin area kebun Mr. Camping. Jadi Mr. Camping lagi bangun jalur untuk kita maupun warga sekitar supaya aksesnya lebih gampang lagi. Nah, Mr. Camping nih, ini biasanya di kebun karena nggak bisa masuk mobil sampai dalam, biasa pakai gerobak kayak gini, terus ditarik pakai motor itu. Ayo pagi Dad. Habis dari bawah? Iya bener, ya. Jalannya mau buat lewat motor. Siap. Nih jadi hari ini tugasnya benerin longsor sama perbaiki jalan ya. Iya. Jalannya dibagusin lagi. Mr. Camping juga ada beberapa petak sawah di bawah. Udah bisa panen mungkin minggu depan. Jadi Mr. Camping juga makan nasi beras dari sawah sendiri. Nah di sana ada sawah juga, itu udah dipanen minggu lalu. Jadi Mr. Camping nanam di sini sebenarnya untuk makan diri sendiri, sayurannya nggak dijual. Minimal buat dapur sendiri udah terpenuhi. Dan yang paling penting bisa makan sayur organik langsung dipetik. Jadi selain organik, kesegaran sayur juga sangat penting kalau menurut Mr. Camping. Nah, udah mulai mataharinya keluar. Tuh gunungnya kelihatan ada 3, 1, 2, 3, oh, ada 4. Belakang sana ada Pelabuhan Ratu di situ. Itu di sana ada warga-warga setempat lagi panen padi juga di sana, lagi sibuk. Hari ini udaranya, anginnya nggak terlalu kencang. Ini di sini ada kayak kicir angin. Kalau misalnya anginnya kencang dia muter-muter. Nah, Mr. Camping juga nggak pakai mulsa plastik. Jadi mulsanya kita pakai jerami dari padinya. Jadi tiap ya 4 bulan, setahun 3 kali harus diganti mulsanya.
Tapi dengan cara gini kita nggak usah pakai plastik, mengurangi penggunaan plastik. Dan juga jeraminya juga berguna. Dan jeraminya ini juga lama-lama lapuk dan kasih nutrisi juga ke tanah. Jadi semacam pupuk juga. Oke, ini udah sore. Hari ini Mr. Camping seharian kerja outline. Sempat keliling kebun bentar, cuman hari ini juga agak hujan terus. Jadi ini agak redaan nih, pas jam maghrib redaan. Jadi Mr. Camping mau makan sore dulu. Menu sore ini soto ayam ya, terus pakai ini empingnya baru digoreng nih, jadi masih garing banget. Masih agak hangat. Nah, Mr. Camping makan dulu, makan soto ayam. Selamat pagi semuanya. Pagi udah tiba lagi. Nah, hari ini cuacanya mantep banget nih, cerah. Cerah banget. Dan di sini kalau Mr. Camping lagi di kebun, biasanya tidur jam 9. Bahkan kadang lebih cepat lagi, terus bangun jam 6. Jadi tidurnya cukup lama kalau misalnya lagi di kebun. Dan kalau misalnya bangun tuh seger banget karena udaranya, terus suhunya juga pas, nggak pakai AC, terus kualitas udaranya juga beda banget sama di perkotaan. Oke, jadi seperti ini pemandangannya kalau misalnya lagi cerah. Kelihatan gunungnya ya di sini. Kelihatan dekat banget, padahal sebenarnya lumayan jauh juga tuh gunungnya. Nah, jadi kalau misalnya harinya cerah, Mr. Camping mungkin mau ya ngurusin sedikit di kebun. Lagi ada perbaikan jalan, terus ada lagi mau bikin api unggun kecil-kecilan supaya bisa bakar api unggun juga di sini. Sama cek-cek kebun. Besok udah pulang ke Jakarta. Wah, cerah banget hari ini. Nah, mumpung lagi cerah, ini padi yang beberapa hari lalu panen, jadi ini lagi dijemur. Nantinya ini akan jadi beras yang dimasak oleh Mr. Camping untuk makan di kebun. Nah, terus ke sini lagi nanam beberapa tanaman baru. Baru nanam cabai tomat, paling banyak pemakaiannya di sini soalnya selalu bikin sambal di sini. Nah, terus kalau ini bunga telang ya. Ini biasanya Mr. Camping jemur, dikeringin, terus diseduh jadi teh. Jadi kayak teh warna biru gitu. Nah, bagus juga buat kesehatan. Nah, ke sini. Nah, jadi ceritanya kolam itu kolam ikan juga, cuman waktu itu jebol karena ternyata di sini tuh ada kepiting air tawar. Jadi kepitingnya itu selalu grogotin dari arah yang berlawanan. Jadi kolamnya berlubang terus. Akhirnya sekarang lagi dikosongin, mau direnovasi, dipasang batu di sekitarnya supaya nggak digrogotin sama kepiting. Nah, di depan gazebo sini lagi pasangin rumput cukup lama. Ini harusnya dipotek-potek lagi nih, ditanam. Cuman tanahnya juga agak keras daerah sini, jadi agak lama rumputnya. Nah, ini ada kayak gazebo. Biasanya bisa buat santai-santai,
Bisa laptopan juga di sini sambil lihat pemandangan sawah kiri kanan, ya kan. Oke, ini kolam ikan yang ada di bawah. Sebenarnya ikannya banyak banget, ada ratusan. Tapi kalau misalnya ada orang muncul nih di sini, ada orang datang di pinggiran kolam, ikannya tuh pada ngumpet ke dasar. Ada ikan nila sama ikan mas. Kadang Mr. Camping goreng, tapi sekarang lagi kecil-kecil jadi kali ini nggak goreng. Mr. Camping ada beberapa petak sawah. Ini jalannya habis longsor kemarin, jadi lagi dibenerin. Ada beberapa petak sawah kemarin habis panen juga. Ya, kemarin habis panen. Ini Mr. Camping lagi mau bikin ada jalan batu. Jadi jalannya lebih enak. Nah, ya, ini padinya udah habis panen semua. Nih, dapat alpukat 2. Udah mulai berbuah. Biasanya setahun 2 kali berbuah. Dan kalau misalnya sekali berbuah tuh banyak banget. Dan jatuh-jatuh dari pohon. Jadi ini yang jatuh dari pohon masih agak keras. Ini jenis pohonnya alpukat bolam. Ayo Kang Budi. Nah, ini villa buat tamu. Kita lagi baru selesai bangun turap di bawah supaya lebih aman. Terus nanemin bambu kuning di sini. Terus lagi ditutupin supaya nunggu kering dulu. Nah, villanya ada 2 kamar, bisa muat 8 orang tamu. Nah, naik ke sini itu ada parkiran. Hari ini Mr. Camping mau keliling RT di dekat sini buat silaturahmi dengan warga-warga sekitar. Kemarin udah silaturahmi dengan Pak RT di sana. Hari ini mau ke sebelah sini. Siapa nih namanya? Hah? Kamu suka ke sana kan? Main layang-layang kan waktu itu? Iya kan? Lagi layang-layang kurang bagus ya buat itu ya. Anginnya lagi kurang bagus ya. Iya. Nanti bulan Desember Januari ya. Nah, ini Mr. Camping ke masuk gang kampung. Lewat beberapa rumah penduduk. Terus di sini udah kebanyakan kebun aja gitu. Jadi udah nggak ada rumah warga lagi. Nah, kalau titik ini Mr. Camping juga baru pertama kali. Tadi jalan kaki sekitar 15 menit dari kebun Mr. Camping. Suasananya seperti ini. Tuh motor-motor petani-petani lagi berkebun sampai ke bawah. Mr. Camping suka di sini karena suasananya tenang banget di sini. Terus landscape-nya juga kayak terasering, padi-padi terasering juga banyak, kebun-kebunnya juga terasering. Jadi nggak membosankan. Terus ada gunungnya juga, di sana ada gunung juga gitu. Udaranya adem, udaranya bersih. Itu jadi Mr. Camping pelan-pelan akan balik lagi ke kebun. Terus makan siang. Suasana sore hari di kebun Mr. Camping. Mr. Camping lagi makan. Menu hari ini tempe, kentang balado, tahu, sambal, ada tempe lagi, terus ini pepes ayam. Jadi hari ini Mr. Camping aktivitasnya ya kurang lebih sama lah ya. Kalau misalnya di kebun tuh paling kerja online, terus ngurusin kebun, muter-muter lingkungan sekitar,
Gitu aja, jadi kayak kerja sambil santai-santai kali ya. Nah makanya Mr. Camping seneng tiap minggu pasti ke kebun. Nah mungkin 2 minggu ke depannya Mr. Camping lagi nggak bisa camping karena agak sibuk padat, udah mau akhir tahun, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi sampai jumpa lagi di episode Mr. Camping saat Mr. Camping camping lagi. Oke, see you, bye bye, annyeong.